I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it punch like whoa. How you fucking with these hoes up? Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang 4 materi. Tentang yang pertama itu perilaku konsumen, yang kedua perilaku produsen, yang ketiga produksi biaya, dan yang keempat itu pasar dalam pemerintahan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu adalah proses analisis yang mengamati cara konsumen mencari, memilih, memperoleh, menggunakan, dan menilai produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka guna pengambilan keputusan sebelum melakukan proses pembelian. Nah, di sini juga ada tujuan dari perilaku konsumen. Nah, tujuan perilaku konsumen itu yang pertama memperoleh berbagai informasi atau data untuk menciptakan dorongan dan inovasi. Yang kedua itu memahami dan mencari tahu hal apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selain tujuan, ada juga manfaat dari perilaku konsumen. Nah, itu yang pertama mengenal dan memahami target audiens, yang kedua mengurangi risiko bisnis, dan yang ketiga itu membantu membuat strategi pemasaran yang efektif. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah complex buying behavior, yang kedua discrimination reducing buying behavior, yang ketiga itu variety seeking behavior, dan yang keempat itu habitual buying behavior. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang complex buying behavior. Nah, complex buying behavior atau perilaku pembelian yang kompleks itu adalah perilaku yang dimiliki oleh konsumen saat ingin membeli barang yang mahal. Nah, ketika harga yang mahal membuat konsumen perlu berpikir berkali-kali sebelum akhirnya melakukan pembelian atau investasi terhadap suatu barang. Nah, yang kedua itu adalah discrimination reducing buying behavior. Nah, perilaku pembelian jenis ini membutuhkan konfirmasi dari satu atau lebih pihak untuk meyakinkan bahwa pembeli yang telah dilakukan adalah keputusan yang tepat. Karena konsumen dengan perilaku ini cenderung menyesali keputusan yang telah dibuat karena tidak dapat membedakan produk dengan merek yang berbeda. Dan yang ketiga itu adalah habitual buying behavior. Nah, perilaku pembelian yang sudah menjadi kebiasaan dicirikan oleh pembelian suatu barang yang tidak lagi membutuhkan pertimbangan. Jadi konsumen dengan perilaku ini biasanya tidak lagi melirik produk lain karena sudah terbiasa dengan satu produk. Nah, yang keempat itu adalah variety seeking behavior. Nah, perilaku terakhir ini adalah konsumen yang memiliki keinginan untuk membeli produk yang berbeda dari yang biasa dibeli. Alasannya itu karena bukan karena produk tersebut tidak bermanfaat atau kualitasnya buruk, tapi karena konsumen hanya ingin mencoba variasi yang baru. Nah, berikut kita masuk ke dalam materi yang kedua, itu tentang perilaku produsen. Nah, perilaku produsen itu adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya, yaitu bagaimana dengan modal yang terbatas seorang produsen bisa menciptakan barang dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Dan di sini juga ada perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Nah, itu adalah pertama perencanaan produksi. Di sini produsen harus merencanakan secara efisien langkah-langkah produksi termasuk pembelian sumber daya, perencanaan kapasitas dan alokasi tenaga kerja. Dan juga ada yang kedua itu ada manajemen sumber daya. Nah, ini melibatkan pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan dengan efisien agar produksi berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu adalah keputusan investasi. Nah, produsen harus membuat keputusan investasi terkait dengan pembelian mesin, teknologi baru atau perluasan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dan di sini juga ada kontrol kualitas. Nah, produsen itu perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang kualitas yang ditetapkan untuk mempertahankan reputasi dan kepuasan pelanggan. Dan juga ada pemantauan pasar. Nah, produsen itu perlu memahami tren pasar,
permintaan konsumen dan persaingan untuk menyesuaikan produksi mereka dengan kebutuhan pasar, dan juga ada keberlanjutan. Nah, produsen juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, termasuk dampak lingkungan dari kegiatan produksi. Nah, di sini kita masuk dalam materi yang ketiga tentang produksi biaya. Nah, apa itu dari pengertian dari produksi biaya? Pengertian produksi biaya itu adalah kegiatan atau proses menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan penggunaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Nah, biaya produksi ini diperlukan dalam proses produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kemudian juga ada elemen-elemen biaya produksi. Nah, yang pertama itu adalah tenaga kerja, bahan baku, dan juga modal. Nah, yang pertama tenaga kerja itu biaya yang timbul dari upah dan honorarium bagi karyawan yang terlibat dalam produksi. Yang kedua itu ada bahan baku. Nah, bahan baku itu biaya yang terkait dengan pembelian bahan mentah atau bahan setengah jadi yang digunakan dalam produksi. Dan yang ketiga itu adalah modal. Nah, modal ini biaya menggunakan modal seperti bunga, penyusutan aset, dan biaya lain yang terkaitan dengan pembiayaan produksi. Nah, kita masuk lagi pada unsur-unsur dalam biaya produksi. Nah, itu juga ada 3. Yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga itu biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama itu tentang biaya bahan baku langsung. Itu biaya bahan baku langsung itu merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai yang dapat diefisiensikan secara langsung pada produk yang bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada juga biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja yang melakukan proses produksi. Dan juga ada yang ketiga itu tentang biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu merupakan semua biaya dalam proses produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya ini juga sering disebut biaya produksi tidak langsung karena biaya overhead pabrik ini sulit didefinisikan secara fisik. Dan yang berikut itu selain unsur-unsur biaya produksi juga ada penentuan harga jual produk, yaitu menghitung harga produk produksi. Yang kedua analisis pasar dan persaingan, dan kemudian mengoptimalkan margin. Kemudian ada juga analisis break even point. Nah, break even point atau BEP itu merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasinya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama. Dan kita masuk dalam materi yang keempat itu tentang pasar dalam pemerintahan. Nah, pasar dalam pemerintahan itu mempunyai definisi, yaitu pasar dalam pemerintahan itu merupakan suatu tempat terjadinya jual beli suatu barang atau jasa, serta di dalam pasar pemerintah yang di dalamnya itu terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti departemen, direktorat, kemudian kantor atau instansi lainnya. Nah, selain itu di dalam pasar itu terjadi hubungan sosial antara pedagang dan juga pembeli. Nah, penjual dan pembeli dapat berinteraksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati itu meliputi barang, penjual, pembeli, dan juga harga barang. Nah, selain dari pengertian dari pasar dalam pemerintah itu juga ada peran pasar dalam pemerintahan. Itu terdapat 3. Yang pertama itu pasar sebagai sarana distribusi. Yang kedua itu pasar sebagai sumber pendapatan tinggi negara atau pemerintah. Yang ketiga itu pasar sebagai tempat promosi barang atau jasa. Nah, kita masuk yang pertama tentang pasar sebagai sarana distribusi. Nah, pasar sebagai sarana distribusi itu berfungsi
memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Terus yang kedua itu pasar sebagai sumber pendapatan bagi negara dan pemerintah. Itu adalah pasar itu menjadi sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah melalui pajak dan distribusi. Terus pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dan yang ketiga itu adalah pasar sebagai tempat promosi barang atau jasa. Nah, pasar dapat digunakan itu sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil dari produksi. Nah, selain dari peran pasar juga, itu ada juga campur tangan pemerintah dalam perekonomian pasar. Itu ada 5. Yang pertama itu mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga mengatur dan mengawasi pasar. Yang keempat itu menjaga stabilitas perekonomian negara. Dan yang kelima itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kita masuk yang pertama tentang mengatasi kegagalan pasar. Nah, pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna dan mengalami kegagalan pasar dan dapat mengalami kegagalan pasar. Nah, pemerintah itu perlu campur tangan untuk mengatasi kegagalan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Dan yang kedua itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pemerintah dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program sosial dan ekonomi. Nah, dengan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dan juga ada yang ketiga itu mengatur dan mengawasi pasar. Nah, di sini pemerintah itu perlu mengatur dan mengawasi pasar agar perdagangan yang terjadi di dalamnya itu berjalan dengan aturan dan ketentuan yang ada. Nah, dengan hal ini dengan mengatur dan mengawasi pasar dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen dan pelaku usaha. Nah, yang keempat itu ada menjaga stabilitas perekonomian negara. Nah, pemerintah itu perlu campur tangan dalam perekonomian pasar untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, karena dengan hal itu melalui kebijakan itu dapat membantu perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Kemudian itu ada juga yang terakhir itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan dan investasi, karena dengan hal ini dapat meningkatkan saing ekonomi negara dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, dari keempat materi ini yang sudah saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know